Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita ambil bagian untuk masuk dalam ibadah keluarga saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan, kita bersama menyanyi dari Gita Bakti nomor 69, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari bersama kita berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur, kami boleh menikmati hari baru dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan menikmati kuasa kasih penyertaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita, pembacaan dari Ezra pasal 2 ayat 64 sampai ayatnya yang ke-70. Ezra pasal 2 ayat 64 sampai ayatnya yang ke-70 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi juga yang mau melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin berbagi pengalaman sedikit tentang ketika itu saya mengikuti sebuah acara atau sebuah ibadah perayaan Natal yang pada waktu itu pendetanya berkhotbah dan penekanannya berbicara tentang masalah persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Lalu kemudian ketika masuk dalam prosesi pemberian persembahan syukur, kembali diingatkan lagi oleh pelayan bahwa mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, katanya waktu itu, dan silahkan mengeluarkan uang yang akan diberikan untuk persembahan nanti, dimana kalau ada di dompet kita nominal yang paling besar, ya itu yang harus kita berikan untuk Tuhan. Misalkan di dalam dompet saya pada waktu itu ada 100.000, berarti 100.000 lah yang saya berikan, karena itu nominal yang paling besar dalam dompet saya. Kalau 50.000 yang paling besar, berarti 50.000 yang harus saya berikan untuk Tuhan. Sehingga timbul pertanyaan pada waktu itu dalam diri saya, apakah benar ketika berbicara tentang persembahan yang terbaik itu berarti berbicara tentang besarnya nominal yang kita berikan untuk Tuhan? Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara dan memahami hanya sebatas itu saja bahwa persembahan itu yang terbaik itu berarti ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam jumlah yang besar, berarti kita selama ini sudah salah. Mengapa saya katakan salah? Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling banyak memberikan persembahan sekalipun di rumah Tuhan, dia tidak akan mampu membalas kebaikan, kesetiaan, dan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang memberi diri dan harta benda untuk Tuhan, maka kembali kita diingatkan tentang apa sih ya makna pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Kita melihat kembali dalam bacaan kita pada saat ini, bagaimana bangsa Israel kemudian bebas. Mereka pulang kembali ke Yerusalem dan Allah memberkati mereka dengan limpahnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata dimulai disebutkan dalam ayat 64, ada sekitar 42.360 orang. Ada selain dari budak laki-laki, perempuan, lalu ada penyanyi-penyanyi disebutkan di situ. Selain itu bukan hanya manusianya saja yang kembali dari pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem, tetapi juga apa yang mereka punya. Ya, disebutkan ada kuda di situ, ada bagal di situ, ada juga unta disebutkan di situ, ada keledai disebutkan di situ yang kembali bersama-sama dengan para buangan dari Babel. Kok kenapa disebutkan juga mereka punya sesuatu ketika mereka berstatus sebagai budak di Babel? Kita lihat Bapak Ibu terkasih, disebutkan dalam kitab Yeremia pasal 29, ada disebutkan di situ dalam ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lalu disebutkan juga dalam ayatnya yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya Bapak Ibu terkasih, pembuangan ke Babel bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana Allah menghukum orang Israel karena mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi mereka dibuang ke Babel dalam status mereka sebagai budak di sana. Allah memperbaiki seluruh kehidupan mereka secara rohani dan juga secara fisik. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Secara spiritualitas atau secara rohani mereka sebelumnya rusak di hadapan Tuhan. Mereka betul-betul mengecewakan hati Tuhan karena ibadah mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka sangat menyakiti hati Tuhan dengan kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat. Lalu kemudian mereka menganggap diri mereka mampu, mereka menganggap diri mereka hebat sehingga melupakan karya penyelamatan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menomorduakan Allah sehingga Allah menghukum mereka. Mereka dihajar sedemikian rupa dan Allah kemudian mengubah, membuat mereka melakukan segala sesuatu dari awal lagi. Mereka mengusahakan, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan tempat di mana mereka dibuang, sehingga mereka dalam bacaan kita pada saat ini punya harta benda untuk mereka bawa kembali ke tempat
asal mereka. Sehingga kita melihat Bapak Ibu terkasih bahwa dalam penderitaan sekalipun ada pemeliharaan Tuhan yang harusnya menjadi dasar di mana seseorang mau bersyukur kepada Allah. Kita melihat bahwa banyak sekali perbuatan Tuhan dalam kehidupan, khususnya dalam bacaan kita pada saat ini bangsa Israel. Allah telah menyelamatkan mereka, Allah telah memberikan kemakmuran bagi mereka, Allah telah menyatakan diri kepada mereka ketika Tuhan memberkati para raja untuk membangun bait suci, tembok Yerusalem yang kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel karena mereka telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi terus pemeliharaan Allah ada, sekalipun mereka hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan, mereka mengulang kembali dari awal, dan Allah dalam kebaikannya 70 tahun, disebutkan dalam kitab Yeremia pasal 29, 70 tahun Allah kemudian menggenapi janjinya untuk membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem. Sekarang yang menjadi pembahasan untuk kita bersama renungkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Ketika orang Israel kembali ke Yerusalem, mereka disebutkan dalam ayatnya yang ke-69, mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan, sekadar kemampuan mereka. Seberapa yang mereka mampu, seberapa yang mereka bisa, itu yang mereka persembahkan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai mereka sehingga mereka boleh kembali pulang ke Yerusalem. Jadi bukan berbicara seberapa besar nominal yang kita berikan kepada Tuhan. Karena banyak kemudian karena berbicara tentang nominal, persembahan kemudian jadi suatu alat untuk seseorang bisa bersaing dengan orang lain. Oh, saya lebih kaya kok, kenapa saya memberikan hanya sedikit dibanding dia yang tidak terlalu kaya, seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan Tuhan terlalu banyak. Dan seberapapun yang kita punya, sebanyak apapun yang kita punya, tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan. Sehingga kita melihat bacaan kita pada saat ini, kita belajar bahwa yang Allah inginkan adalah ketika kita mampu memberi diri, memberi hidup kita ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memberi sekadar kemampuan kita untuk kita bisa bersama-sama membangun persekutuan yang baik guna menopang pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk melihat bahwa persembahan yang terbaik bukan ketika kita memberi dalam jumlah yang paling banyak, bukan ketika kita memberi ya sesuatu ya yang berkali-kali kita berikan untuk rumah Tuhan demi pelayanan bersama, tetapi bagaimana hati kita yang Tuhan mau lihat. Apakah pemberian kita ini sudah karena dasar kita sudah bersyukur atas segala yang Tuhan berikan, atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang memotivasi kita dengan penuh syukur memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ketika kita memberi diri kita, ketika kita memberi sekadar kemampuan kita, Tuhan akan berkenan. Dan mari kita mendoakan pekerjaan yang sudah Tuhan karuniakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, untuk kita dimampukan selalu belajar bersyukur setiap hari. Sehingga dalam segala hal yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, itu menjadi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita bersama, bahwa di minggu-minggu Prapaskah ini kita sama-sama kembali belajar untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik, sehingga kematian Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, untuk kita bisa bersyukur, untuk kita bisa belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 69. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Gita Bakti 69 baitnya yang kedua.
Kita nyanyikan bersama-sama. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan